Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Sukihontu, sampai jumpa. Sukihontu. Mengenai ratap tangis, pada saat kita kehilangan orang yang kita hormati, kita cintai, terus kita nangis, itu berarti masih ada kilesa. Kalau kita nggak menangis, lalu orang-orang nilai diri kita nggak punya perasaan, bagaimana itu Bante? Terus yang kedua, ada orang yang lihat suatu kejadian atau tontonan kesedihan, terus ikut sedih, terus dan menangis. Apakah orang tersebut tuh menunjukkan kelembutan hatinya atau masih ada kilesa? Ya, memang kebanyakan budaya non-Buddhis seperti yang Anda tanyakan di pertanyaan yang pertama tadi, kalau ada seseorang sedang kesusahan atau kerabat atau saudara-saudara kita, katakanlah ya, ada yang meninggal dunia, maka kalau tidak menangis berarti apa tadi? Tidak punya perasaan itu. Dengan kata lain, yang menangis itu yang lembut hatinya malah gitu. Jadi kebalik-balik, pemahaman Dharma tidak seperti itu. Berbalikan. Ya, karena menangis hanya bisa muncul dari kilesa. Menangis tidak pernah bisa muncul dari hati yang baik, hati yang lembut. Tidak bisa. Menangis itu muncul dari kilesa. Kalau di kitab komentar disebutkan sebab-sebab menangis, satu kilesa. Sebenarnya lebih spesifik lagi dosa mula cita, kebencian. Kebencian, jadi ada penolakan, nggak suka gitu. Misalkan seseorang seseorang papahnya meninggal, dia menangis. Kalau menurut Abhidhamma maka dianalisa kenapa dia menangis, karena dia nggak suka papahnya meninggal. Itu dosa mula cita. Jadi dari batin yang berakar pada kebencian. Bukan kebencian pada papahnya, tapi benci pada situasi yang terjadi saat ini, nggak suka, menolak. Ya, saya katakan benci jangan diartikan benci dalam intensitas yang kuat, tapi kebencian itu sebenarnya range-nya, jarak jangkauannya itu dari yang paling lembut sampai yang paling kasar. Kalau yang paling kasar ya benci gitu ya, meledak kebenciannya. Kalau yang paling lembut hanya menolak aja, tidak suka dengan situasi ini gitu. Ya, meskipun itu sangat lembut sekali tapi tidak disadari dan itu memunculkan tangisan. Itu menurut Abhidhamma. Sebab yang kedua, seseorang mengeluarkan air mata karena matanya kena asap. Yang benar nih di kitab ada loh. Sebab yang ketiga apa ya? Ntar ya, dosa, asap. Lupa saya, ada lagi satu gitu. Hah? Apa ya? 3 sih. Asap itu sama apa lupa saya. Mas sekarang nih saya ini sering matanya berair nih karena matanya kering. Nah, sekarang kita analisa, mari. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, kemudian kita menangis, coba direnungkan dalam-dalam. Anda menangis karena apa? Coba dijawab. Direnungkan saja, direnungkan. Apakah Anda menangisi tidak tega terhadap kondisinya papa? Atau katakanlah orang yang meninggal dunia tersebut? Kita sedih karena mereka? Atau kita sedang menangisi diri kita sendiri? Ya, kenapa? Ya, bagus. Gitu. Pada saat kita menangisi orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya kita sedang menangisi diri kita sendiri. Aduh, papa kenapa meninggal dunia, kok wasiatnya belum salah nih wasiatnya nih, komplainnya gimana ini sekarang udah meninggal. Nah, nggak, maksudnya dalam konteks apapun kita menangisi diri kita sendiri. Ya, kita berpikir kita nggak suka dengan kejadian berpisah dengan orang tua, katakanlah. Kenapa? Karena lalu gimana? Memori kita lari ke masa lalu. Selama ini setiap kali saya ada kesulitan, papa sebagai pelindung saya selalu. Kalau saya ada kesulitan, papa selalu memberi saya uang misalkan, dan lain sebagainya. Beliau telah menjadi penolong yang hebat sejak saya bisa mengingat kehidupan di kehidupan kali ini sampai hari ini. Sekarang dia meninggal dunia, lalu gimana ini?
Jadi kalau kita renungkan sebenarnya seseorang yang menangisi anggota keluarganya yang sedang menangis, dia tidak sedang menangisi orang yang meninggal tersebut. Dia sedang menangisi, tidak bisa menerima kejadian ini. Makanya ada kebencian terhadap situasi yang dia hadapi. Nah, itu kilesa. Ya. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan kalau nggak menangis lalu tidak punya perasaan, malah bijaksana. Malah bijaksana. Ya, dan juga tidak benar kalau dikatakan yang menangis lalu dia itu hatinya lembut, enggak, malah kasar, karena kilesanya masih kasar. Ya, yang saya katakan di kelas minggu lalu pada saat Buddha parinibbana kan para arahat tidak menangis. Ya, yang menangis adalah yang non arahat, yang masih punya kilesa. Nah, itu contoh yang bagus. Tetapi ya saya paham karena memang sering kali budaya di satu wilayah, di satu komunitas, satu negara itu sering kali bertentangan dengan dhamma yang sesungguhnya gitu ya. Jadi pertanyaan Anda terjawab ya harusnya ya. Oke. Ada yang lain? Namo Buddhaya Bante. Saya mau nyambung masalah tangis tadi Bante. Kadang kita pernah lihat misalnya video yang mengharukan gitu antara orang tua dengan anak, kebaikan orang tua dengan anak. Bahkan kadang kita pernah ngalamin keluar air mata menangis cuman karena kita merasa bersyukur menjadi belajar dharma, menjadi umat Buddha gitu. Pernah satu masa itu pernah kok rasanya bahagianya itu membuat kita menangis gitu Bante. Nah, tangisan itu apa ya artinya gitu kira-kira Bante? Iya, memang batin kita ini kan bekerja atau eksistensi dari keberadaan dari batin kita itu sangat singkat sekali. Ya, eka cara kane kode sata sahasa citang upacitwani rujanti. Di dalam satu jentikan jari 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap, satu jentikan jari saja. Jadi perasaan tidak senang dan perasaan senang itu muncul 1/1 triliun detik katakanlah gitu. Cepat sekali ya. Saling bergantian antara perasaan antara kebencian dan kemelekatan, keserakahan saling bergantian. Ya sangat cepat sekali. Nah, kalau analisa saya, kalau misalkan seseorang sedang menangis terharu atau bersyukur terhadap kejadian bagus yang sedang dia lihat atau dia alami berkaitan dengan anak misalkan gitu ya. Jadi tetap saja menangis itu muncul dari kekhawatiran dia kalau si anak itu tidak bisa mempertahankan situasinya seperti itu. Tapi rasa syukur yang Anda rasakan itu muncul itu sesaat kemudian pada saat mengingat anak Anda berprestasi dengan baik. Tetapi sesungguhnya itu pun juga bisa jadi muncul dari keserakahan, dari kemelekatan, dari loba, dari kilesa lagi. Ya, jadi Anda melekat kepada anak Anda dan itu kilesa. Jadi loba itu keserakahan, itu kan muncul bisa disertai dengan perasaan sukacita juga. Keserakahan tersebut. Jadi tetap saja rasa ratap tangis itu muncul dari kilesa. Kalau tadi saya katakan dosa mula cita, ada satu kitab itu memang rasa tangis selalu muncul dari kesadaran yang berakar pada kebencian, tidak suka menerima keadaan seperti ini. Tapi kalau dalam kita juga bisa mengartikan sebenarnya kalau lebih di sumber yang lain itu muncul dari kilesa secara keseluruhan. Ya, jadi karena kemelekatan Anda terhadap anak maka Anda terharu menangis. Hati-hati loh, terharu itu belum tentu baik loh, bisa jadi karena melekat. Nah, yang bagus apa? Yang bagus UPK seperti minggu lalu yang dikatakan. UPK yang mana? Bukan perasaan tenang tapi sikap mental yang tenang seimbang, berdiri di tengah. Ya, kalau minggu lalu saya katakan begitu kita disanjung kita tidak kehilangan keseimbangan, begitu kita dicaci kita juga tidak kehilangan keseimbangan. Pada saat anak Anda sedang berprestasi, Anda bersyukur iya, tetapi tidak sampai kehilangan keseimbangan sampai menangis ya. Kemudian pada suatu saat nanti tidak berprestasi, Anda juga tidak kehilangan keseimbangan. Itu UPK yang bukan perasaan ketenangan tapi sikap mental yang
berada di tengah, stabil, tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi kembali lagi, tetap saja menurut Dhamma, menangis terharu itu muncul dari kilesa. Gitu.